أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Puja dan puji syukur kita panjatkan keharibaan ilahi yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, dipertemukan kita pada malam ini dalam keadaan sebagai hamba Allah yang menunaikan kewajiban ta'abbud wa taqarrub ila Allah. Semoga kita dijadikan hamba-hambanya yang istiqamah dalam keimanan, dalam amal soleh, hingga datangnya kematian menjemput kita. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita, qudwah dan uswah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya, dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga tegaknya hari kiamat. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, kita malam ini akan membahas bab ke-49 di dalam penjelasan kitab Riyadhus Shalihin berkaitan dengan ijra'u ahkamin nasi 'ala adh-dhahiri wasarairuhum ila Allah Ta'ala. Penerapan hukum terhadap manusia atas apa yang tampak secara zahir. Adapun yang rahasia, perkara hati adalah diserahkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa yang tampak pada zahirnya, yakni yang tampak pada ucapan dan perbuatan anggota tubuhnya. Maka orang yang berikrar, bersyahadah, menegakkan salat, menunaikan zakat, mereka adalah orang-orang yang dihukumi sebagai muslim. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala di dalam surah At-Taubah, surah ke-9 pada ayat ke-5, fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fa khallu sabilahum. Maka jika mereka bertaubat, mereka menegakkan salat, mereka menunaikan zakat, maka biarkanlah mereka. Artinya dibiarkan di sini tidak memerangi ataupun kehormatan, suci darah mereka, kehormatan mereka dan harta benda mereka. Maka tidak boleh diperangi. Hadhil ayah tabayyana anna man taba fa'amana billahi wa bi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini menerangkan bahwa orang yang bertobat, kemudian dia beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa aqamas salata, kemudian dia menegakkan salat, wa ataz zakah, dan menunaikan zakat, faqad asama damuhu wa malahu, maka darahnya, hartanya terlindungi, terpelihara. Wala yanbaghi li ahadin ay ya'taridha lahu bi syai'in, maka tidak sepatutnya bagi seseorang, yakni mengganggu terhadap perkara, yakni sesuatu minal qatli, dari membunuh, tidak boleh membunuh.
wal hasri, dan juga mungkin mengambil paksa, atau bahasanya mungkin merampok, begal ya. Wa hiya tashmilu man kana kadzalika haqiqatun aw dhahiran. Maka mereka itu termasuk di antara orang-orang yang dilindungi, dipelihara darah, harta, dan kehormatannya secara hakiki ataupun yang tampak oleh mata. Secara hakiki mungkin orang bisa mengetahui, yang pasti Allah lah yang mengetahui. Adapun secara zahir, maka itulah batas minimal orang menghukumi seseorang, yakni apa yang tampak oleh matanya, yang terdengar oleh telinganya. Walihada i'tamada as-siddiq radhiyallahu ta'ala anhu fi kitali mani'az zakati ala hadhil ayatil karimah. Dari ayat inilah sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq, beliau memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat berdasarkan ayat yang mulia ini dan sejenisnya atau ayat-ayat yang mirip dengannya. Haitsu hurrimat qitaluhum bi syarti hadhil af'al, di mana mestinya mereka itu haram dibunuh. Karena mereka sudah bersahadat, mereka sudah sholat, tetapi karena syarat dia tidak mengeluarkan zakat, maka dia diperbolehkan untuk diperangi. Tapi kalau tidak, ketiganya dilakukan, artinya tetap menunaikan zakat, melakukan sholat, wahiyya ad-dukhulu fil islami, maka orang itu termasuk kategori orang yang dilindungi di dalam Islam. Wal qiyamu bi ada'i wajibati, karena dia telah menegakkan yakni perintah-perintah yang wajib dikerjakan di dalam Islam. Wa nabbahu bi'a'laha ala adnaha, karena dia telah melakukannya mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah. Mulai dari yang tertinggi apa? Syahadatain, 2 kalimat syahadat. Kemudian salat. Karena itu berkaitan dengan hablum minallah. Baru kemudian zakat yang berkaitan dengan hablum minan nas. Fa inna ashrafu arkanil islami ba'da syahadataini as-salatu. Karena sesungguhnya yang termulia di antara rukun Islam setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, yakni salat. Allati hiya haqqullahi azza wa jalla. Yang salat itu merupakan hak Allah. Wa ba'daha, dan setelahnya ada zakati allati hiya naf'u muta'addi ilal fuqara wal mahawij. Setelah itu adalah menunaikan zakat yang merupakan yakni ibadah, memberikan manfaat besar kepada orang-orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan atau berhajat. Wahiyya asyraful af'ali muta'alliqah bil makhluqin. Karena hal itu merupakan amalan yang mulia yang berkaitan dengan hukukul adami, hak-hak Adam, atau berkaitan dengan hak sesama makhluk. Wa lihadza katsiran ma yaqranu baina as-salati waz-zakah. Banyak di dalam ayat itu disertakan antara keduanya. Yakni setelah salat kemudian diikuti dengan perintah untuk menunaikan zakat. Jadi ini satu paket, selalu disertakan. Aqimus shalah wa atuz zakat. Dan ayat seperti itu banyak sekali di dalam Al-Quran.
Dan inilah syariat yang tidak pernah berhenti atau lepas dari zaman ke zaman. Sejak zaman para nabi-nabi, yakni zaman Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, yaitu perintah salat dan zakat. Fahurrimallahu as-siddiq makana afqahuhu. Maka Abu Bakar as-Siddiq yakni memerangi mereka karena mengharamkan orang-orang yang tidak menunaikan zakat, karena pada saat itu beliau adalah orang yang paling faham dalam urusan ini daripada sahabat yang lain. Hatta Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala justru ketika itu yakni melarang Abu Bakar as-Siddiq untuk memerangi orang-orang yang sholat, padahal mereka tidak menunaikan zakat. Justru kemudian Abu Bakar as-Siddiq lah yang termasuk memiliki pendapat yang benar bahwa Allah tidak membedakan antara perintah sholat dan zakat. Kemudian hadis yang dinukil dalam bab ini bersumber dari Sahihain Bukhari dan Muslim, yakni hadis yang bersumber dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Dalam kitab ini di nomor 390. Wa an ibni Umar radhiyallahu taala anhuma. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nasa. Aku diperintah, kata Nabi, memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa yuqimus salata, dan menegakkan salat, wa yu'tuz zakata, dan menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwaluhum. Maka jika mereka melakukan hal itu, maka terlindungilah mereka dariku, kata Nabi, hartanya, darah mereka, harta mereka, illa bihaqqil Islam, kecuali berkaitan dengan perkara yang hak di dalam Islam. Wa hisabuhu 'ala Allah taala, adapun perhitungan mereka kelak yakni di sisi Allah Jalla wa Ala. Artinya apakah mereka melakukannya itu ikhlas atau kepura-puraan berdasarkan atas keimanan yang benar ataukah kemunafikan, itu bukan urusan kita, tapi urusan siapa? Urusan Allah. Karena kita hanya diperintah untuk menghukumi manusia secara zahir. Asal dia sholat, asal dia melaksanakan puasa, apa tadi? Zakat. Tidak disebutkan puasa di sini. Dua ini, sholat, zakat. Otomatis kalau syahadat bagi orang yang sholat dan zakat itu sudah pasti diucapkan. Karena di dalam sholat itu sendiri ada kalimat, ada dua kalimat syahadat. Kemudian dalam hadis ini Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita bisa mengambil faidah. Pertama, al-qitalu fil islami li ahlil awthani hatta yadkhulu fil Islam. Perang di dalam Islam yakni ditujukan kepada para penyembah berhala. Berarti orang-orang musyrik. Hingga mereka masuk ke dalam Islam. Wa dalilu dukhulihim fi natiquhum bisyahadatain.
dan dalil masuknya mereka ke dalam Islam yang pertama yakni ucapan mereka. Apa itu? Syahadatain, 2 kalimat syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena asalnya dari kafir, dari musyrik. Kalau antum kapan pertama kali mengucapkan syahadat? Kapan antum masuk Islam? Bingung, ya kan? Maka kita tidak perlu memasuki Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat, karena secara otomatis kalau bapak kita muslim, ibu kita muslim, maka anaknya, maka dia Islam. Kalau antum ditanya kapan pertama kali mengucapkan 2 kalimat syahadat, bingung, kita lupa. Ikhwatal iman, a'azzaniyallah wa iyyakum. Paling tidak ketika antum sudah belajar ilmu bagaimana menjawab azan, pastilah kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena kita kalau menjawab azan itu, ada di antara jawaban azan itu adalah 2 kalimat syahadat. Belum lagi kalau antum belajar sholat pasti mengucapkan 2 kalimat itu. Belum lagi kalau antum sejak kecil belajar doa setelah wudhu, ada syahadatnya enggak? Ada. Dibaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, baru berdoa kan, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Adapun wa ja'alni min ibadikas salihin dhaif. Baik. Ikhwatal iman, azzani Allah wa iyyakum. Jadi yang pertama 2 kalimat syahadat. Wa iqamatuhum lis-salati. Kemudian yang kedua, bagaimana mereka menegakkan salatnya. Wa ada'uhum liz-zakati, dan bagaimana mereka menunaikan zakatnya. Wa kadza i'tirafuhum bi baqiyati arkanil Islam, dan demikian pula bagaimana pengakuan mereka untuk yakni menerapkan rukun-rukun Islam yang lainnya. Karena dari 3 itu masih ada 2 yang lain. Apa? As-siyamu Ramadan wa hajjul baitil haram, yaitu puasa Ramadan dan menunaikan haji ke Baitullah. Tapi itu pun dengan syarat istita'ah. Man istata'ta ilaihi sabila, jika kau mampu melakukan perjalanan ke sana. Wa innama lam tadhkur fil hadithi, dan dalam hadis ini tidak disebutkan selain dari 3 itu. Imma li annaha lam takun qad faradat waqta idzin au iktifai bima dzakara tambihan bil a'la 'alal adna. Ada kemungkinan karena mungkin saat itu belum diwajibkan. Ucapan Nabi ini, hadis ini diucapkan oleh Nabi saat belum diwajibkannya apa? Puasa. Karena kewajiban puasa kalau menurut sejarah yaitu tahun kedua Hijriyah. Setelah Nabi pindah ke Madinah, maka tahun pertama, tahun kedua baru diwajibkan puasa Ramadan. Bisa jadi rentang waktu sebelum itu. Sejak Nabi diangkat menjadi seorang Nabi, yakni 12 tahun ada di mana? 13 tahun di Mekah, ditambah 2 tahun di Madinah, sudah 15 tahun. Sisanya cuma 8 tahun. Mungkin kemungkinan itu dijelaskan dalam kitab ini. Dan ini salah satu di antara pendapat para ulama. Atau mungkin dicukupkan dengan 3 hal itu. Mengingat disebutkan dalam hadis itu secara berurutan, mulai dari yang atas sampai paling bawah. Syahadatain, salat, kemudian zakat. Kemudian yang kedua, wa idza a'lanu dukhula fil islami, maka jika mereka menyatakan
masuknya dirinya ke dalam Islam, maka hurrimat dima'ahum wa amwalahum, diharamkanlah yakni harta mereka dan darah mereka dan harta-harta mereka. Haram di sini artinya tidak boleh dibunuh, tidak boleh diambil. Haram di sini bisa berarti suci. Artinya suci darahnya, suci harta bendanya, dan suci kehormatannya. Dalam sebuah riwayat hadis Nabi menyebutkan bahwa Muslim itu kalau sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian menegakkan sholat, menunaikan zakat, maka haram darahnya, kehormatannya, dan harta bendanya. Sebagaimana Nabi mengatakan, coba dibuka Muslim nomor 2193 kalau tidak salah. 2193 KBC ya. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata. Apa katanya? Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Seorang muslim adalah saudara bagi sesama muslim. Al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain. Maka kategori muslim itu jika 3 ini, syahadat, salat, dan zakat. Kalau zakat ini tidak menyeluruh, artinya apabila seorang itu sudah punya nisab. Berapa nisabnya? 20 dinar. Punya uang dinar 20 keping. 1 dinar 4/4 gram emas murni. Kalau 20 dinar berarti 20 kali 4/4 gram. Maka jatuhnya adalah 85 juta. Ntar dulu, belum ketemu harga per gramnya kok. Udah langsung 85 juta. 20 kali 4/4 maka 85 gram. Nah sekarang per gramnya terserah berapa sekarang emas. Antum ikut harga antam atau ikut pasar larangan? Oh sepanjang. Kalau 1 juta ya berarti 85 juta nisabnya. Kalau misalnya cuman harga emas 900, ya tinggal mengalihkan berapa, nggak sampai 85 juta. Kalau nggak punya duit sebesar itu, maka tidak sampai nisab. Tidak ada kewajiban zakat. Kalau zakat itu sebagian, tidak seluruhnya. Adapun sholat tidak ada pilihan, tidak ada pengecualian. Semua selama dia sudah mukallaf, sudah akil, balik, maka wajib baginya sholat. Masih wong melarat, nggak ada pengecualian. Kon kok gak sholat? Aku wong melarat. Boleh nggak? Nggak boleh. Justru melarat itu kongkon sholat. Cek apa? Cek seneng nang akhirat. Ojo sampai wis melarat gak sholat. Soro nang dunyo, soro nang akhirat. Makanya harapan kita ini kalau sengsara di dunia, harapan besar kita bahagia di mana? Akhirat. Jangan ditinggalkan sholat. Ini. Dan sholat ini pembeda antara apa? Antara kafir dan muslim. Itu sholatnya. Kalau ini tanpa pengecualian. Kalau zakat dikecualikan bagi mereka yang belum nisab dan belum haul. Bisa jadi sampai nisab tapi entek terus, gak haul-haul. Ya, wayai datang saat haulnya, loh entek. Di kelompok namanya haul entek, ya gak jadi. Tapi 2 ini perkara yang pokok dalam Islam. Jika salat dan zakat ini ditunaikan, maka dia saudara kita.
Al-muslimu akhul muslim. Maka kalau sudah seperti itu berlakulah apa kata Nabi? Karena itu janganlah menganiayanya. La yazlimuhu, jangan kau mendoliminya. 2, jangan membiarkannya teraniaya. Wala yahzulhu, jangan dibiarkan mereka terzolimi. 3, dan jangan menghinanya. Wala yahkiruhu, jangan menghinanya. Sek, mentang-mentang dari mancung ngelono koncoe pe, menghina atau tidak? Haram, nggak boleh. Koncoe diceluk celeng, leng. Mentang-mentang dari putih, celeng, ireng maksudnya. Nggak boleh. Lakop-lakop yang buruk seperti itu. Wala talmizu anfusakum, jangan kau mencela dirimu sendiri. Wala tanabazu bil alqab, jangan kau memanggil gelaran lakop-lakop yang buruk. Wong diceluk boneng, jangan. Kenapa? Konotasinya, asumsinya negatif. Untuwe, ya wes terus no dewe. Jadi itu. Kemudian apa kata Nabi? Takwa tempatnya di sini. At-taqwa hahuna, sambil beliau menunjuk ke dadanya 3 kali. Kemudian alangkah besar dosanya menghina saudaranya sesama muslim. Setiap muslim haram menumpahkan darah saudaranya sesama muslim, haram merampas hartanya, dan haram mencemarkan kehormatan atau nama baiknya. Kullul muslim alal muslim haramun. Setiap muslim yang satu dengan muslim yang lain haramun. Apa makna haram? Halo? Haram artinya apa? Suci. Masjidil Haram, masjid suci. Tanah haram, tanah suci. Bulan haram, bulan suci. Haram, suci. Suci apanya? Damuhu, darahnya. Wa maluhu, harta bendanya. Wa irduhu, kehormatannya. Artinya suci apa? Tidak boleh ditumpahkan darahnya. Tidak boleh diambil hartanya. Tidak boleh dijatuhkan nama baiknya. Kenapa? Suci. Nah, ini dia. Ini berkaitan dengan penjelasan itu. Baik. Wa idza a'lanu dukhula fil Islam hurrimat dima'uhum wa amwaluhum. Jika mereka telah menyatakan masuknya ke dalam Islam, maka haram atau suci baginya darah-darah mereka, harta-harta mereka. Wa hisabu bawatinihim wa sidqi qulubihim 'ala Allah Ta'ala. Maka perhitungan batin-batin mereka, kebenaran hati-hati mereka adalah urusan Allah. Amma nahnu fanu'amiluhum mu'amalatal muslimina. Maka adapun kami menerapkan perkara muamalah bersama mereka kaum muslimin fi ijra'i ahkamil islami fid dunya, yakni dalam menerapkan hukum Islam itu ketika selama kita berada di dunia. Kalau sudah di akhirat urusannya udah berbeda. Itu urusan siapa? Allah. Dan bukan wilayah kita. Kalaupun di dunia sebatas apa yang kita ketahui secara zahir. Karena kita tidak beri perintah untuk apa? Membelah dada-dada mereka untuk diketahui hati-hati mereka. Sekalipun ada yang membelah hati, membelah dadanya, hatinya dilihat, tahu nggak? Nggak tahu. Dan belum ada sampai hari ini alat super canggih yang bisa mendeteksi bagaimana kedalaman hati. Benarkah keimanannya atau bohong atau dustakah? Ada atau belum? Belum. Kalau itu ada enak bisa mendeteksi mana mukmin, mana munafik. Tapi nggak perlu dengan alat yang canggih. Cukup mengetahui iman orang itu benar atau tidak benar, mukmin yang sejati ataukah ada sifat kemunafikan. Nabi sudah memberikan apa? Ciri-ciri. Dan kita harus berhati-hati dengan ciri-ciri itu. Di antara ciri-ciri orang munafik apa? Yang tampak secara zahir walaupun hatinya tidak tampak.
Apa secara zahir? Susah kalau sholat berjamaah. Khususnya subuh dan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, buka Muslim nomor 410. Ya, silakan. Dari Abdullah bin Sa'id. Ya. Dari Abdullah bin Sa'id radhiyallahu an, ia berkata, pada suatu waktu Rasulullah SAW bacaan sholat subuh. Bukan 410, 610. Kurang 200 yo akeh rek. Sopo sing nambahi 200 iku mau. Silakan. Ustaz maklum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, apa katanya? Rasulullah SAW bersabda, apa sabda beliau? Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik ialah salat Isya dan salat subuh. Maksudnya salat berjamaah. Kalau orang munafik bukan berarti nggak salat subuh. Mereka juga salat Isya. Tapi sholat subuhnya jam males atau sholat isyaknya jam kok jam 09.00 ayo lapo ya, kadang-kadang sholatnya dicampur dengan sholat malam ya, karena niatnya gitu, kena bisikan syaitan. Wis engko ae isak waktu dawa mesisan tahajud tiba-tiba gak tangi isak hilang ya, kasih tahajud subuhnya amblas. Hati-hati dengan bisikan syaitan itu, kadang seperti itu. Dianggap waktu Isya ini itu padahal waktu Isya itu berakhir di tengah malam. Di tengah malam, bukan sampai akhir malam menjelang subuh, enggak. Tengah malam itu berakhirnya waktu Isya. Ya, kadang orang nggak ngerti niatnya apa. Sholat Isya nanti gabung tahajud. Baik. Kemudian kalaulah mereka tahu pahala keduanya, niscaya mereka akan mendatangi, sekalipun dengan merangkak. Sekalipun dengan merangkak akan datang kepada sholat berjamaah subuh dan Isya. Ini berkaitan dengan iman ya. Kenapa? Iman itu yang paling utama, percaya kepada yang gaib. Dan pahala itu gaib atau tidak? Gaib. Coba kalau orang itu keimanannya kepada yang tampak, yang terwujud atau berwujud materi. Asidik apa? Door prize siapa yang sekian hari sholat subuh datang pertama dapat mobil Kijang, rame nggak? Oh, dokor ini lanang tok ini. Ya full koyok Jumatan, koyok Rioyo. Kenapa? Karena ada hadiahnya. Apa meneh hadiah tekek nang ngarep medongkrong mobil anyar. Gembrutuk nggak? Gembrutuk iku sing benci nang asidik rene kabeh. Gara-gara ono hadiah. Iya. Kenapa orang itu kadang percaya hanya kepada yang tampak? Makanya keimanan kepada yang gaib itu sebagai landasan utama. Sehingga orang itu bisa dibedakan mana mukmin, mana munafik. Ingin rasanya, kata Nabi, apa katanya? Inginlah aku rasanya menyuruh seseorang menggantikanku mengimami sholat. Sesudah itu aku pergi dengan beberapa orang membawa ikatan-ikatan kayu bakar ke rumah-rumah orang yang tidak datang sholat berjamaah, lalu dibakar rumah-rumah mereka. Iya. Inilah salah satu hadis yang menunjukkan tentang ciri-ciri orang munafik yang bisa diketahui secara zahir, walaupun hatinya kita tidak tahu. Berdasarkan hadis apa yang disampaikan oleh Nabi, dan kita harus berhati-hati dari hal tersebut. Hati-hati. Jangan sampai kita ini masuk dalam golongan kategori orang-orang yang memiliki penyakit nifaq, kemunafikan. Walaupun ini tergolong apa? Nifaq amali, kemunafikan yang bersifat amaliyah, ya. Belum sampai mengeluarkan seseorang dari Islam. Fihi dalilun ala qabulil a'malil zahir.
Wal hukmu bima yaqtadhihi adh-dhahir. Di dalam hadis tersebut menunjukkan bahwa diterimanya amal seseorang itu secara zahir. Demikian pula menerapkan hukum itu adalah konsekuensi dari tampaknya sesuatu itu secara zahir. Adapun yang batin bukan urusan kita. Makanya kita jangan nebak-nebak urusan batin manusia. Karena itu bukan wilayah kita. Kalau antum punya hobi nebak-nebak, berarti sampai nanti nggak lama jadi dukun yang suka nebak-nebak. Ini yo. Jadi kalau kita menghukumi, memutuskan suatu perkara yang tampak saja. Alhamdulillah kalau kita punya saudara, dia melakukan sholat, dia menunaikan zakat. Kalau dia meninggal, ya sudah, boleh nggak disolati di masjid ini? Boleh, zahir, tampak. Tapi kalau sudah jelas secara zahir, gak sholat blas. Kita tahu itu. Tetangga kita gak pernah sholat. Subuh turu, gak tahu ketok sholat. Maghrib andu andoro, ya kan? Gak tahu mulai misalnya. Nah, itu jelas itu. Pokoknya gak pernah sholat. Dan sholat setahun sekali, sholat apa? Hari raya. Apakah itu jadi ukuran bahwa dia sholat? Halo? Yang jadi ukuran dalam arkanul Islam itu sholat apa? As-shalawatul khams. Sholat 5 waktu. Setahun sekali nggak dihitung. Bahkan sepekan sekali sholat apa itu? Jumat. Dihitung atau tidak? Nggak dihitung. Meskipun dia rajin sholat Jumat, nek tek kondisi jam 10, ambil lirak-lirik ya. Beyono apa? Murotuwa. Kalau nek biasa Jumat lo, mari Jumatan ono apa? Berkah. Jumat berkah, ya kan dia ngelirik golek sing gede dhewe kan, iso ae ya kan. Ono pura-pura. Seandainya dia rajin sholat Jumat, wah tapi sholat duhur enggak sebelumnya, sholat subuh tidak, pokoknya enggak 5 waktu, itu bukan ukuran seorang muslim. Ya enggak perlu tanya, kalau ada orang enggak sholat 5 waktu tapi Jumatan rajin, apakah muslim? Belum muslim. Ukurannya sholat 5 waktu. Ya. Maka kalau sudah tampak secara zahir seperti itu, tidak pernah sholat, mari ngono ujuk-ujuk jaluk, maksona asidik. Ketika meninggal apa? Keluarganya minta disolati. Sampean terima nggak di sini? Halo. Enak. Ketokane meneng iki wis oleh amplop, makanya gak gelem ngomong. Sungkan arep nolak ya kan? Dincepno dhisik sampean meneng ya. Sis. Adzan dulu. Fadhal, adzan dulu. Silakan. Besok Sini kemana? udah ada sepi ya. Mulai palingan kacang hijau. Ndi? Sebenarnya ikut aja, gelem deh kan ikut kita ikut. Kan mana itu?
tuh. Foto. Nah, salah. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, berikutnya faidah yang keempat, at-tauhidu alladhi yuqatilun nasa hatta yuqirru bihi. Tauhid yang diperintahkan agar kita memerangi manusia hingga mereka menyatakan atau berikrar dengan tauhid itu adalah huwa ifradullahi bil ibadah, yaitu tauhid yang mengesahkan Allah di dalam beribadah. Berarti tauhid apa? Uluhiyah. Jadi perintah memerangi orang-orang kafir, yaitu orang-orang musyrik, agar mereka bertauhid. Yang dimaksud tauhid di sini adalah tauhid ibadah, tauhid uluhiyah, ifradullahi bil ibadah, mengesahkan Allah di dalam beribadah. Wa wasafahu bi awsafil kamali wa na'util jalal. Tentu tauhid mengesahkan Allah di dalam beribadah ini sesuai dengan sifat, di antara sifat-sifat yang sempurna dan juga yakni sifat-sifat yang mulia. Walaisat tauhidur rububiyah, dan hal itu bukanlah tauhid rububiyah, tauhid yang kita diperintahkan untuk memerangi para penyembah berhala, orang-orang musyrik, bukan tauhid rububiyah. Li'annal arab alladzina qailuhum Rasulullah sallallahu alladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Arab yang mereka diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta yaqulu, hingga mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kanu yukirruna bi tauhidir rububiyah, adalah mereka menyatakan tauhid rububiyah. Mereka tidak syirik dalam tauhid rububiyah. Ini orang kafir Quraisy, Pak. Wa huwa annallaha huwal khaliqur raziqu al-muhyit wal mumit alladhi yanzilul ghaitha walakinnahum kanu musyrikina bil ibadah. Mereka orang-orang kafir Quraisy menyatakan bahwa Allah adalah pencipta, sang pemberi rizki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang menurunkan hujan. Akan tetapi mereka melakukan kesyirikan di dalam beribadah. Faza'amu annahum ittakhadul asnama wasaila lituqarribuhum ilallahi zulfa. Mereka mengatakan bahwasannya mereka menjadikan patung-patung berhala itu sebagai wasilah, perantara untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Itu ada di dalam surah Az-Zumar pada ayat yang ketiga. Wa yusafu ila hadza kullu anna tauhid ar-rububiyah, maka disifati dari penjelasan yang demikian ini bahwasannya tauhid rububiyah itu adalah amrun fitriyun fi nafsil basyariyah, merupakan perkara yang fitri, fitrah manusia. Pasti mereka mengakui tauhid rububiyah. Karena nggak mungkin alam ini secara spontan terjadi tanpa ada penciptanya, baik dalam segala segi, dari aspek akal, dari aspek panca indera,
dari aspek logika itu pasti manusia mengakui akan keberadaan Rabb sang pencipta. Karena nggak mungkin sesuatu ada tanpa adanya pencipta. Ini sesuatu yang fitri di dalam hati manusia. Kama qala Allah Ta'ala ala lisanir rusul, dan hal itu sebagaimana diucapkan oleh yakni para rasul. Di dalam surah Ibrahim, yakni surah yang ke-14 pada ayat yang ke-10, qalat rusuluhum afillahi syakkum fatiris samawati wal ard. Baik, silakan dibaca. Berkata rasul-rasul mereka. Apa kata mereka, para rasul? Apakah ada keraguan-raguan terhadap Allah, pencipta langit dan bumi? Afillahi syakkum. Apakah ada syak, keraguan-raguan terhadap Allah? Bahwasanya Allah itu adalah fatirus samawati wal ard, yaitu pencipta langit dan bumi. Maka jawabannya apa? Mereka tidak ragu-ragu. Mereka yakin bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi. Wa alaihi fa inna ma'nal kalimat thayyibah, maka dalam hal ini sesungguhnya makna kalimat thayyibah, yakni kalimat la ilaha illallah allati yuqatilun nasa 'alaiha hatta yaquluha, yang kita diperintah oleh Allah memerangi manusia hingga mereka mengucapkannya, yaitu la ma'buda bihaqqin illallah, maka tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Bukan tidak ada Tuhan kecuali Allah, atau tidak ada sesembahan kecuali Allah, karena maknanya bisa terbalik. Tidak ada sesembahan kecuali Allah. Itu bisa jadi apa? Seluruh sesembahan itu berarti apa? Allah. Maka perlu disematkan kata-kata bihaqqin. Tidak ada sesembahan yang benar, yang hak kecuali Allah. Maka satu-satunya Allah. Kalau tanpa kalimat bihaqqin, walaupun diartikan sesembahan, tidak ada sesembahan kecuali Allah, bisa jadi sesembahan orang kafir itu pun dianggap Allah. Dan inilah mazhab yang paling sesat di dalam menentukan siapa ilah itu, yaitu sesembahan. Sehingga faham ini di dalam Islam menjadi kelompok sesat, yakni ittihad, hulul, bahwa mereka menganggap setiap ciptaan makhluk ini ada di dalamnya Allah. Allah menyatu dengan makhluk. Itulah akidah ittihad, penyatuan atau hulul, manunggal. Sehingga mereka melihat mobil, melihat Allah, melihat pohon, melihat Allah, melihat binatang, melihat Allah, melihat makhluk-makhluk, melihat Allah. Karena dianggap Allah menyatu dengan makhluknya. Tidak melihat apapun di antara makhluk kecuali melihat Allah. Inilah faham sesat yang akhirnya mereka menganggap bahwa seluruh penyembah berhala itu bertauhid. Ketika menyembah salib, hakikatnya menyembah Allah. Ketika menyembah sapi, hakikatnya menyembah Allah. Dan kalau sudah begini, apa? Akhir dari statementnya, semua agama sama. Dan inilah yang dibawa oleh kelompok liberal. Semua agama sama. Kenapa? Karena hakikatnya yang kau sembah itu adalah Allah. Sehingga ketika datang orang Nasrani mau masuk Islam, saya mau masuk Islam, ngapain? Kamu menyembah apa? Saya menyembah Yesus. Nggak usah. Semua yang ada makhluk ini adalah hakikatnya ada Allah. Berarti kau menyembah Allah, udah balik aja kamu. Ada orang Hindu
Ngapain kamu? Mau masuk Islam? Iya. Selama ini menyembah apa? Saya menyembah patung dewa Siwa. Nggak usah ngapain. Di patung itu hakikatnya ada Allah. Sehingga nggak akan mungkin orang itu masuk ke dalam Islam. Gara-gara apa? Gara-gara menganggap bahwa seluruh sesembahan itu adalah Allah. Itulah kalau tidak disematkan kata-kata bihaqqin. La ilaha, tidak ada sesembahan illallah kecuali Allah. Berarti semua sesembahan dianggap Allah. Baik. Wala matbu'in bisidqin illa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada orang yang diikuti dengan benar kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna syahadatain, dua kalimat syahadat secara ringkas dalam penjelasan yakni hadis tersebut. Wallahu a'lam. Saya pikir cukup sampai di sini karena ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, yaitu bab yang ke-50. Di sini judulnya al-khauf, yaitu takut. Takut. Ya. Wallahu a'lam. Baik, saya akan jawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk di sini. Ini tadi yang paling bawah. Ini. Pertanyaan ini sak kertas tapi sini telu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Afwan, ana mau tanya, apa benar orang-orang yang baru pulang dari ibadah haji dan umroh itu bila berdoa itu diijabah oleh Allah selama masih 40 hari? Karena mesti banyak orang-orang yang berkunjung ke rumah mereka untuk minta didoakan. Tidak ada dalil bahwa orang yang baru pulang haji, pertama, doanya mustajab. Gak ada dalilnya. Yang kedua, apalagi sampai ditetapkan hitungan harinya, yaitu selama 40 hari. Berarti nek wis 40 dino selesai, ketul berarti. Kayak ngiris ya kan? Kan aneh kan gitu kan. Kalau memang orang itu doanya mustajab, yang gak mengenal waktu, tapi gak ada kaitannya dengan ibadah haji, doanya diijabah oleh Allah, mungkin karena dia tidak memiliki penghalang-penghalang doa. Kalau tidak punya penghalang doa, oh itu mustajab itu doanya. Apalagi dia berada pada kondisi tertentu, diantaranya terzolimi. Da'watul la turad, da'watul mazlum. Doa yang tidak tolak adalah doa orang yang terzolimi. Atau ketika itu dalam kondisi berpuasa. Da'watus shaimin, doa orang yang berpuasa. Atau bahkan dalam hadis Tirmidzi, da'watul musafir, doa orang yang dalam perjalanan. Mestinya justru minta doa itu ketika masih di sana, karena mereka masih dalam kondisi apa? Safar. Doanya mustajab. Nek wis mule, ya wis ketul, ya nggak safar lagi kan. Nah kalau safar itu ada dalilnya, doanya musafir. Ngene borong mulai teleponan, Cak, sampai nang ndi? Iki aku arep nang Mekah iki nang Dzulhulaifah lagi mikot. Tepai rek. Ya, minta doa. Karena dia musafir. Apalagi sedang apa? Ihram. Apalagi dia sedang mungkin ketika haji sedang wukuf. Dia cangking orang lain. Apa dicangking, disentil atau dibawa orang lain itu untuk dimintakan kepada Allah, didoakan. Wah, luar biasa.
Itu pun ketika tanggal 9 Dzulhijjah. Posisinya di Arafah. Kalau tidak berkumpul 9 Dzulhijjah dan berkumpul dengan tempatnya di Arafah, maka nggak mustajab. Antum umroh berangkat ke Arafah, cuman rekreasi, menek-menek gunung. Mustajab nggak doanya? Enggak, Pak Tajab, iya. Nggak mustajab. Jadi harus berkumpul tempat dan timing waktunya, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Itu pun dibatasi waktunya. Kapan? Waktu zawal ilal asr, yaitu mulai dari zuhur sampai asar. Sebelum itu enggak. Karena disitulah saat-saat orang itu bermunajat kepada Allah. Wukuf ya di Arafah. Setelah matahari tergelincir sampai sebelum matahari terbenam. Ya berarti setelah sampai habis waktu asar ya. Begitu matahari terbenam disuruh bergerak menuju ke Muzdalifah. Nah itu bagus itu, minta doa. Nek wis mulai ya enggak ada dalilnya. Tapi ya tetap boleh. Boleh apa? Datang, boleh minta doa. Tapi jangan sampai ada keyakinan bahwa doanya mandi mustajab. Masalahnya kan itu kan. Kalau datang, cak dungakno aku pocak sesuk berangkat. Ya wis tak dungakno. Ya, kan itu tradisi kan di negeri kita. Teko njaluk donga, ya kan? Teko njaluk donga. Sik teko turune kurang. Dikongkon donga kadang-kadang pegel. Apa? Donga dhewe direkam kok nek wong teko iki lho rungokno dongaku. Wis aminono. Ya pleko cetek ya kan rungokno dongokno aminono ya. Sepegel aku. Bolak-balik wong rene njaluk donga. Banyak itu. Jamaah kita apa? Haji karena enggak banyak perbendaharaan doa. Akhirnya apa? Minta doa. Ustaz, saya harus apalkan doa. Apa saja Ustaz? Kenapa? Nanti kalau saya pulang dari haji itu mesti dimintai doa. Wis iki kiai sapu jagat wis aman wis. Apakah tidak berbahaya pengobatan herbal fasdu itu Ustadz? Insya Allah tidak ya. Karena ini ada juga riwayat hadisnya. Wallahu a'lam. Cuman saya tidak mendalami ini, saya tidak tahu detail dan tidak bisa menjawab dengan detail. Fasdu, tanya kepada ahlinya. Atau ada Ustadz yang melakukan pengobatan seperti ini. Kalau nggak salah ada Ustadz Abdurrahman Dani. Ya, itu beliau paham tentang masalah ini. Wallahu a'lam. 3, mohon penjelasan Ustadz Afwan tujuan seorang laki-laki untuk berpoligami. Mulai wis. Gak wayahe iki. Aku jelasno dawa iki. Ya kan kon gak salat Isya jam 09.00 isakmu kon. Iya, sing lanang seneng nang kene, sing ndukur senep. Oh niku wis engko ae. Ya. Khusus itu. Afwan tidak sesuai tema Ustadz, jika ada seorang sholat tidak ada sutro, tidak naruh sutro, apakah berdosa? Dan bagaimana bagi orang yang lewat di depannya orang sholat tanpa sutro, apakah juga dosa? 1, kalau dia sudah tahu ilmunya, tidak mempraktekkan, dia dosa. Kapan dikatakan dosa? Apabila dia sudah tahu ilmu dan ketika itu ada orang lewat dan saat itu tidak bisa menghalangi. Kenapa? Karena jauhnya. Kondisinya jauh. Kalau ada sutro itu berarti kita apa? Membatasi yang jauh menjadi dekat. Sehingga wilayah kita, wilayah selebar jalannya kambing. Berapa hasta? 3 hasta. Disitulah kita meletakkan sutro. Dan itu bisa dijangkau dengan tangan untuk mencegah. Lah kalau nggak ada sutro, lewatnya 5 hasta, bisa nggak? Tanganmu kayak sok modot. Tuh, nggak bisa. Ya kan? Makanya ada batasnya sutro. Nah, ini.
Nah, kenapa dikatakan dosa? Karena antum membuka peluang dosa bagi orang lain. Orang yang melewati, orang yang sedang sholat, dosa enggak? Diperintah menunggu 40. 40 tahun, 40 dino, pokoknya petang polo. Ojo manek petang polo dino. Petang polo jam aja, suwe enggak? Enteno petang polo jam kon. Ya kan? Itu karena apa? Ancaman. Bahkan Imam Al-Albani dalam kitab Sifat Salat Nabi itu termasuk apa? Al-Kabair, dosa besar melewati orang yang sedang sholat. Nah, yang berdosa juga yang membuka peluang orang itu berdosa. Wis ngerti ilmu nih, gak gawe sutro. Ada orang lewat. Kalau gak ada orang lewat, aman kon, lumayan kon. Untung gak ada orang lewat kon. Maka kalau seperti itu, bagaimana caranya membuat sutro? Mendekatlah ke depan. Mendekat sampai ketemu yang bisa kita jadikan sutro. Baik benda mati ataupun benda hidup. Benda mati, tembok, rak, pilar, atau yang lainnya. Atau benda hidup, sapa? Wong sing lungguh wiritan. Tapi nek wonge minggat, hilang sutromu. Ya kan? Maka maju mencari sutro yang lain. Ya, kalau sudah tahu ilmu, kita harus waspada, hati-hati. Dan yang lebih-lebih ketika orang itu melewati dia dan dia tidak bisa menghalanginya, berarti dia membuka peluang dosa, maka siapapun yang membuka peluang dosa, dia akan mendapatkan dosa. Dalilnya, man sanna sunnatas sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha. Siapa yang melakukan sunnah dosa atau perbuatan dosa, kemudian diikuti oleh orang lain, maka dia akan mendapatkan dosa orang yang mengikutinya. Bagaimana hukum berwudu di kamar mandi yang di dalamnya terdapat kloset? Boleh, sing penting gak wudhu nang kloset. Najis kan? Ya, kalau ada kloset gak apa-apa, meneh jodinge gede, ya kan? Kloset nang pojok sampai nang kini gak masalah. Ya kan? Sing penting gak ono banyu nang kloset gawe wudhu, ya gak boleh. Najis itu kan? Kalau ada saja gak masalah. Ada kloset, ya. Gitu. Wallahu a'lam. Terakhir, assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam warahmatullah. Ana mohon pencerahan tentang batas waktu untuk sholat isya jam berapa dan dalilnya tentang seseorang yang cuman sholat hanya setahun sekali, yaitu Idul Fitri, Idul Adha. Lalu ketika meninggal, apa tetap dipenuhi haknya untuk disolati? Ya, baik. Tentang sholat Idul Fitri, apakah bisa dinilai orang itu muslim? Sekali lagi, muslim itu apabila dia apa? Menegakkan sholat lima waktu. Kalau bukan sholat 5 waktu, ya berarti bukan menegakkan sholat. Ya, sholat hari raya itu bukan sholat bagi orang yang tidak pernah sholat 5 waktu. Sholat hari raya itu bukan sholat. Apa? Pamer kelambi. Soalnya kan kelambi ini anyar, ya kan? Sarungnya anyar, ya kan? Iya kan pamer iku. Ngomong gak ono kelambi anyar, sarung anyar, gak kira budal. Oh nggak sholat kok tiap hari, ya kan? Tapi hari raya, waduh budal, sarungnya, kelambi ini, waduh, soalnya anyar. Bisa jadi sholatnya karena itu. Wallahu a'lam. Ya semoga kalau masih ada seperti itu, semoga Allah memberikan hidayah. Ya. Itu yang lebih penting. Adapun untuk sholat isya batasnya tengah malam, ada di Muslim, nomornya lupa. Wis engko ae. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.